Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiya Daat Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur industri. Nah, struktur industri di sini ialah pengertian struktur sendiri ialah susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk hasibuan. 1993. Menurut Gwyn 2000 mendefinisikan struktur sebagai pasar dalam suatu industri yang mengindikasikan derajat force dalam industri. Struktur dalam setidaknya terkait dengan beberapa hal berikut, yaitu seberapa derajat konsentrasi penjual, seberapa tinggi derajat konsentrasi pembeli, seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemui oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Ini menurut Karkel 2003. Nah, konsentrasi industri merefleksikan sebagai penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 sampai 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara itu, konsentrasi agregat merefleksikan sebagai penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 0, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Ini menurut Lepezynski et al. 2005. Nah, struktur industri yang pertama ialah ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di suatu wilayah cenderung diikuti dengan konsentrasi industri yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua ialah data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga ialah konsentrasi agregat yang tinggi bisa menjadi semacam peringatan bahwa perusahaan terbesar memiliki kekuatan dan kesempatan potensial untuk mempengaruhi politisi dan pengambil kebijakan terkait industri. Akibatnya, sistem politik dan regulasi menjadi rawan untuk dikendalikan berdasarkan interes kelompok yang merupakan representasi dari perusahaan besar tersebut. Menurut Kurz dan Ward 2000 dan Lepezynski et al. 2005, konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Dalam hal ini, semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar dan semakin besar ukuran perusahaan-perusahaan tersebut relatif terhadap ukuran seluruh perusahaan dalam industri. Biasanya ditunjukkan dengan share penjualan yang semakin tinggi, maka tingkat konsentrasi industri cenderung menjadi semakin tinggi. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993, Greer 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor berikut. Yang pertama ialah nasib baik dalam kurung luck. Yang kedua ialah faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan beberapa hal berikut. Yang poin A, tingkat keluasan pasar produk. Poin B, skala ekonomi perusahaan. Poin C, kelangkaan sumber daya ekonomi, faktor produksi. Yang poin D, kemajuan teknologi. Poin terakhir ialah poin E, pertumbuhan pasar produk. Nah, yang ketiga ialah kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah berkonegasi maupun positif dengan konsentrasi tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Sebagai contoh, undang-undang anti monopoli yang berjalan efektif, tarif rendah dan sistem perizinan yang sederhana akan mendorong terwujudnya tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat konsentrasi industri yang rendah. Sementara itu, kebijakan pemerintah cenderung menghalangi industri baru pesaing untuk masuk seperti pemberian paten dan lisensi tarif yang tinggi, penerapan kuota impor barang-barang, bahan baku, produksi, proteksi perusahaan negara. Yang keempat ialah kebijakan perusahaan. Nah, di mana hal ini terkait dengan kebijaksanaan perusahaan seperti merger, strategi diferensial produk, dan praktek-praktek bisnis yang sifatnya membatasi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Kebijakan merger, baik merger antara perusahaan yang memproduksi
produk sejenis maupun merger perusahaan dengan produk yang terkait, cenderung memunculkan penguasaan atau dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam pasar. Yang ketiga ialah kapabilitas yang khas, di mana mengacu pada Lipzinski et al. 2005 berdasarkan K1993, justifikasi kapabilitas mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok, distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik khusus terkait industri. Selanjutnya, inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual dan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kinerja perusahaan. Dominasi perusahaan, dominasi pencenderung ditentukan dari seberapa besar share perusahaan terbesar berikutnya setelah perusahaan dengan share terbesar pertama di pasar. Sebagaimana ilustrasi, jika suatu perusahaan terbesar di pasar memiliki share 60%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya adalah 20%, maka dapat dikatakan terdapat dominasi perusahaan di pasar. Sementara itu, jika share perusahaan terbesar adalah 30%, sementara share perusahaan terbesar berikutnya dalam pasar adalah 20%, sulit untuk dikatakan apakah terdapat dominasi perusahaan dalam pasar. Sementara itu, Krug dan Ward 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominan merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopolis namun memiliki share kurang dari 100% dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Ukuran konservasi perusahaan mengacu pada Lipzinski et al. 2005. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar, antara lain adalah rasio konsentrasi perusahaan. Yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi di sini ialah share pencapaian N perusahaan terbesar dalam suatu industri terhadap total pencapaian industri. Pencapaian industri dalam definisi tersebut merefleksikan ukuran dari perusahaan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata salah atau baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.